Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati moderator Bapak Andi Alamsah dari Safira, guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Fatih Karim, Bapak Ibu Abang Kakak Adik sahabat jamaah semua, keluarga besar Safira dan cinta Quran. Semoga waktu yang kita pakai ini bernilai amal soleh, bekal kita menghadap Allah, dan apa yang kita kaji ini membuat kita semakin kuat dalam iman dan Islam, istiqomah, dan ada kebaikannya untuk saya yang menyampaikan dan untuk kita semua insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kita bahas adalah makna judul ini serumah, maksudnya adalah rumah tangga. Suami, istri, anak, menantu. Bagaimana kita dalam satu rumah, walaupun mungkin berbeda tempat. Satu anaknya kuliah di luar negeri atau luar kota. Jadi bukan makna serumah, karena ada juga orang yang tinggal dalam satu atap, tapi berbeda keluarga, apartemen, kondominium. Jadi yang dimaksud dengan serumah di sini adalah satu ikatan rumah tangga, atau bahasa Arabnya usrah. Lalu kemudian yang dimaksud dengan sejiwa, ini dari bahasa Sanskerta, bahwa di dalam badan kita ini ada satu yang disebut dengan jiwa. Sedangkan fisiknya ini raga. Maka disebut dia dengan jiwa dan raga. Kalau bahasa agama kita, bahasa Islamnya, zahir dan batin. Zahirnya itu adalah badan yang terdiri dari fisik, tulang, kuku, darah, daging, bulu. Sedangkan batinnya itu disebut dia dengan banyak nama, tapi sebetulnya dia satu. Batin itu disebut dengan ruh, karena dia ketika masuk ke badan itu ditiupkan. Rahaya ruhu, ruh. Dia disebut juga dengan qalb, karena sifatnya yang berbolak-balik. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, pagi beriman, petang kafir. Disebut juga dia dengan nafs, karena dia adalah hakikat diri, karena dia adalah nafas. Disebut juga dia dengan fuad, karena dia ketika sudah stabil. Maka ketika Nabi Muhammad itu disifati dengan ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah fuad itu bohong, tertipu ketika melihat. Ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dia disebut dengan qalb, disebut dengan fuad, disebut dengan nafs, disebut juga dengan akal. Akal karena dia yang mengikat hawa nafsu. Akal artinya tali yang mengikat. Jadi bendanya satu tapi disebut dengan banyak nama sesuai dengan sifatnya. Ketika Islam datang, maka sesungguhnya nenek moyang kita sudah mengenal itu. Nah, makanya dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya disebut bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu, baru badannya. Karena Indonesia itu tidak hanya muslim, maka yang dipakai itu tidak bangunlah rohnya. Karena mungkin istilah itu tidak dipakai di suku dan agama lain. Maka kita mencari titik temu, bangunlah jiwanya. Itu jiwa dipakai di semua agama. Dan dalam Islam dia adalah ruh kita, spirit kita, semangat kita. Karena ini hanya cangkangnya saja yang dipoles dengan bedak, yang pakai skincare, yang pakai lipstick, itu hanya kulit telur. Adapun isinya itu, makanya kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal, ada sekepal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka badan ini ikut jadi baik. Mata jadi baik, telinga jadi baik, pikiran jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau dia rusak, maka jasad ini pun ikut menjadi rusak. Maka judul kita sangat tepat sekali. Satu rumah secara fisik, tapi tidak sejiwa. Na'udzubillah. Kita maunya satu rumah dan satu jiwa, sehingga badan kita tinggal mengikut saja. Senyuman yang terpancar dari wajah seorang anak ke orang tua itu karena jiwanya. Adapun wajah merengut, marah, itu juga adalah pancaran dari jiwa. Makanya disebut mata itu jendela jiwa. Jadi dari mata orang kita sudah tahu bahwa sesungguhnya di dalam itu ada kebencian yang amat sangat mendalam.
Jadi itu judul serumah tapi tidak sejiwa. Kita mau satu rumah satu jiwa. Nah, pembahasan yang ketiga adalah bahwa yang dimaksud dengan sejiwa itu artinya kita punya satu arah. Jadi kalau kita naik mobil, mobil itu ada badannya. Adapun supir ini, kita mesti searah antara supir, kondektur, penumpang di dalam. Kita mau kemana ini? Apakah dari Jakarta mau ke Bandung atau dari Surabaya? Supaya tidak kacau nanti di perjalanan. Maka dalam perjalanan, idza kuntum salasatan fi safarin, kalau kamu ada 3 orang musafir, falyu'ammiru ahadakum, hendaklah satu orang diangkat menjadi pemimpin. Kalau 3 orang saja mesti ada satu, apalagi dalam sebuah keluarga ada suami, ada istri, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada menantu, maka mesti ada satu yang pemimpin. Makanya dalam Al-Quran disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu jadi pemimpin. Salah satu kata Nabi tanda akhir zaman nanti adalah li khamsina mara'atan, 50 perempuan, al-qayyimul wahid. Ada satu, selalu diterjemahkan orang satu laki-laki, 50 perempuan. Kalau kita lihat dalam hadis itu tidak digunakan rajulun. Tidak digunakan khamsuna mara'atan rajulun wahid, tidak. Tapi digunakan kata al-qayyimul wahid. Maknanya laki-laki yang bisa jadi pemimpin. Jadi banyak laki-laki, tapi dia tidak bisa jadi pemimpin. Dia tidak bisa jadi suami, dia tidak bisa jadi ayah. Dia hanya sekedar laki-laki. Jadi bukan laki-laki hanya sekedar jenis kelamin, tapi laki-laki yang punya ruh. Mau dibawa kemana ini anak, istri dengan keluarga ini, kemana arahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa laki-laki itu spirit, ruhnya. Sehingga ada kalau kita dalam rapat, ada pertemuan, ada kumpul, kalau nggak ada orang itu rasa kita kehilangan semangat. Orang kita mengatakan semangat, orang barat mengatakan spirit, orang kita mengatakan ruh, orang barat mengatakan soul, save our soul, selamatkan ruh, jiwa. Karena dia inilah yang akan menjadi perekat, magnetnya di rumah itu. Maka jangan sampai laki-laki kehilangan. Makanya laki-laki itu dikasih harta warisan 2 kali bagian perempuan. Bukan karena Islam diskriminatif, bukan karena Islam tidak adil. Islam adil, tapi supaya laki-laki punya harga diri. Karena laki-laki kalau dia punya uang, dia pede untuk ngomong, untuk bicara. Itu kenapa laki-laki dia disuruh punya pendidikan yang baik, yang bagus. Supaya apa? Supaya dia dihormati oleh istrinya, oleh anak-anaknya. Sehingga cakapnya didengar, langkahnya bisa diikuti. Dia menjadi panutan, bukan hanya sekedar jenis kelamin laki-laki. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah man allafa kitaban faqad arada aqlahu 'alan nas. Siapa yang menulis buku, maka dia sudah membuka isi kepalanya kepada orang lain. Saya tidak tahu apa yang ada di kepala teman saya sebelum dia ngomong. Maka kita ada komunikasi. Ketika kita membaca buku Ustadz Fatih Karim, di situ kita tahu, oh ini isi pikiran-pikiran Ustadz. Mungkin kalau saya ngobrol 1 jam yang tertangkap oleh saya 20%. Tapi begitu beliau tuliskan dalam satu bukunya, oh ini ternyata keinginan-keinginan beliau. Begitu juga dengan saya. Tidak bisa ditangkap orang apa yang ada di kepala saya, yang ada di hati saya. Maka saya ungkapkan dalam bentuk 2 komunikasi. Komunikasi tulisan, menulis, kemudian komunikasi lisan. Maka bicara. Ada satu iklan teh Speak Up. Seorang istri membawakan teh ke suaminya, kata dia, ngomong dong. Speak up, ngomong. Jadi memancing istri suami ngomong tuh dengan satu cawan teh. Iklan ini bagus karena sekarang orang tidak ngomong. Jadi ada fotografer mengambil foto dari lantai 2 di ruang tamu. Antara ayah, ibu, anak, cucu, menantu, kakek, nenek.
Satu atap, satu rumah, satu ruangan, tapi semuanya main handphone. Maka dibuat komennya silent generation. Generasi yang sepi, generasi yang sunyi. Jadi yang satu ngomong dengan temannya di Papua, yang satu ngomong yang ada di luar negeri, yang satu. Jadi kita kehilangan komunikasi. Manusia sekarang aneh, unik. Justru di banyak alat komunikasi, ada handphone, ada Facebook, ada Twitter, ada grup WhatsApp. Kita kehilangan komunikasi di zaman kita sedang dibanjiri alat komunikasi. Kalau kita tonton TV, apa acara di TV itu? Acara di TV adalah TV mengundang 4 orang yang bertengkar di sosial media, lalu TV dengan tokohnya menampilkan mereka menjadi sebuah konflik. Jadi akhirnya TV lah tempat orang berkomunikasi. Padahal ada rumah, ada masjid, ada surau, ada warung kopi. Tapi ternyata semua buntu. Akhirnya dipertemukan di TV, dan karena mereka sadar ini ditonton orang banyak, masing-masing menunjukkan keegoannya, dan tidak ada ingin untuk berkomunikasi sebenarnya. Hanya sedang show force. Inilah saya, inilah otak saya, inilah kekuatan saya. Selesai itu, ya selesai, buntu. TV dapat iklan, konten kreator dapat bahan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Padahal yang kita inginkan adalah komunikasi yang baik. Nah, setiap orang berbeda dalam hal komunikasi ini. Saya mungkin komunikasi lisan di depan orang banyak, tablik akbar, ceramah di stadion, di masjid, saya di gor, saya insya Allah bisa. Tapi kalau komunikasi untuk berdua, saya lebih nyaman dengan WhatsApp. Makanya kalau saya ditelepon, saya WA, mohon maaf saya sedang acara, tolong kirim WA atau voicemail, nanti saya akan balas. Karena saya punya waktu untuk berpikir menjawab, saya takut salah. Ya, dengan Ustadz Fatih juga di beberapa hal, oke Ustadz, nanti akan saya kirim poin-poinnya. Poin 1, poin 2, poin 3. Ada orang yang nyaman ngomong. Saya sampai sekarang belum pernah menelpon Ustadz Adi Hidayat secara langsung. Saya lebih nyaman menggunakan lisan orang lain. Karena saya takut alat komunikasi ini tidak bisa mewakili diri saya. Tidak bisa. Saya dengan Ustadz Salim tidak langsung, saya melalui orang lain. Jadi dalam beberapa hal saya langsung dengan Ustadz Fatih. Ustadz Fatih, nanti saya akan kirim beberapa poin tentang masalah ini. Ada orang yang nyaman ngomong berlama-lama langsung, tapi saya termasuk, saya lebih nyaman dengan komunikasi tulisan. Nah, jadi tentang ini kita pahami orang. Suami memahami istri, istri memahami suami, memahami anak, memahami teman, memahami kawan. Oh, kawan saya ini model yang begini. Komunikasinya ini memang begini. Nah, antar suku juga ada satu sifat-sifat persamaan. Tak sama antara orang Jawa dengan orang Batak, antara orang Bugis dengan orang Sunda, antara orang Melayu dengan orang Papua. Ada satu sifat general suku, dan kalau kita sudah paham itu, makanya dalam Al-Quran, ja'alnakum min khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'arafu diambil dari kata urf. Urf artinya kebiasaan, tradisi. Oh, kebiasaan orang Medan begini, kebiasaan orang Makassar begini, kebiasaan orang Bandung begini. Sehingga kalau sudah paham, kenapa dia suaranya begitu? Ya memang sudah begitu intonasinya. Jadi kita ada komunikasi antar suku, ada komunikasi antar person. Saudara kembar satu ayah, satu ibu, bisa jadi punya sifat yang amat sangat jauh berbeda. Lain ayah, lain ibu, lain suku, tapi bisa kita sejalan. Kenapa? Karena ada beberapa titik persamaan. Itu yang dimaksud dalam hadis, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan bala tentara. Fama ta'arafa minha ta'alaf. Kalau dia punya satu sisi kesamaan, dia akan bisa jalan bersama. Fama tanakara minha ikhtalaf. Tapi kalau dia punya sisi perbedaan, dia akan misah sendiri. Hanya burung jenis yang sama yang bisa hinggap di dahan yang sama. Sama-sama burung merpati. Tapi kalau yang satu burung gagak, yang satu burung elang, dia akan misah. Jadi
Ustadz Somad dengan Ustadz Fatih beda sekolah, beda suku, beda latar belakang pendidikan. Kenapa bisa bersama? Saya yakin ada titik persamaan di antara kami. Jadi kita insya Allah bisa bersama. Kebersamaan itu lagi-lagi adalah komunikasi yang terbuka. Apa sebetulnya yang diinginkan, apa sebetulnya yang dimaui. Saya tadi pagi mau menyambut tamu, janji tamunya datang jam 8. Saya dari rumah merasa sudah terlambat. Wah, ini kacau, saya sudah terlambat. Sampai di tempat nerima tamu, ternyata jam saya masih jam Kuala Lumpur. Lebih cepat 1 jam. Sedangkan janji dengan tamu WIB waktu Indonesia Barat. Jadi tidak bisa kita melakukan sesuatu, pasti satu akan salah kalau tidak diseragamkan dulu. Kita seragamkan dulu jam kita ini jam mana. Lagi-lagi kuncinya adalah di komunikasi. 4. Tentu saja yang paling mendasar dalam sejiwa ini adalah masalah keyakinan. Bagaimana orang bisa satu meyakini bahwa keselamatan di akhirat itu adalah dengan percaya kepada Allah. Yang satu lagi mengatakan, ya kita nggak usahlah pikirkan keyakinan orang apa. Biarkan aja dia mau menyembah batu, menyembah kayu, yang penting dia baik. Ini nggak bisa, ini tidak bisa dikompromikan. Karena kepala rumah tangga dia mesti menanamkan ke istrinya, ke anaknya. Syarat yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sholat wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat, wa tasuma ramadan, puasa, wa tahujjal baita, engkau melaksanakan haji ke Baitullah in istata'ta. Ini poin rukun Islam ini tidak bisa ditawar. Jadi nggak bisa misalnya ya udah yang penting kita happy, kita kumpul uang, nanti sama-sama liburan. Masalah hubungan saya dengan Tuhan itu personal. Jangan urus saya ya Dek ya. Jangan urus saya ya Bang ya. Oh nggak bisa begitu. Karena dalam Islam ar-rijalu, laki-laki, qawwamun. Dia yang meluruskan kekeliruan. Kekeliruan dalam memakai pakaian, kekeliruan berakidah. Gak bisa kita bilang ke anak kita, saya sholat, kamu saya bebaskan mau menyembah apa itu urusan kamu. Yang penting kita keluarga yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Hubungan dengan Tuhan adalah masalah personal. Ini nggak bisa. Ini tidak tawar-menawar. Ini adalah harga mati. Karena dalam Islam yang pertama kali adalah akidah. Makanya ada patung liberty pembebasan. Maka ada keyakinan liberalisme. Keyakinan yang meyakini bahwa kita tidak terikat dengan apapun. Liberty, liberal. Silakan kamu mau jadi ateis sekalipun, yang penting kamu baik, tidak melanggar aturan, yang penting kamu pakai helm, urus STNK, BPKB, pajak tidak mati, pakai sepatu, maka kamu akan bebas. Kamu tidak akan kena razia. Polisi tidak akan bertanya apa keyakinanmu, apakah kamu musyrik atau tidak. Begitulah orang Barat. Sedangkan kita dalam Islam yang pertama kali yang mesti kita sejiwa, satu visi, misi, satu tujuan adalah innad dina indallahil Islam. Berikutnya yang ibarat pohon kayu ini batangnya. Nah sekarang baru cabang-cabangnya. Ya, masalah karir. Apakah istri ini nanti akan bekerja, masuk kantor, BUMN, perusahaan, atau dia akan di rumah ngurus anak? Ustadz Abdul Somad, saya ini selesai S1. Sekarang PNS. Tugas di satu kota. Kata suami saya, sekarang surga saya di bawah tapak kaki suami. Kata ibu saya sama ayah saya, yang muliakan kamu tuh saya.
Aku yang nggak ganti baju lebaran gara-gara kau kuliah dulu. 2 jari tapak kakimu kubesarkan. Kok bisa surganya pindah ke suamimu? Kata ayah saya sama emak saya, kamu tetap PNS, jangan keluar. Kata suami saya, karena kita beda kota, maka kamu keluar aja dari PNS. Lalu saya tanya, kalian dulu menikahnya dijodohkan atau ada ta'aruf? Oh, kami pacaran lama Pak Ustadz, karena belum hijrah. Terus selama pacaran tuh nggak kalian bahas nanti akan tinggal bersama, apakah wanita karir atau jadi ibu rumah tangga jaga anak. Itulah Pak Ustadz, kami cuma makan bakso, makan mie ayam, lupa cerita itu. Kok bisa? Nah, jadi tolong yang masalah-masalah yang prinsip ini diputuskan dulu. Sehingga tidak kaget dia. Jadi kalau memang kamu mesti lepas dari pekerjaanmu, pegawai, BUMN, ASN, PNS, saya mau kamu di rumah menjaga anak. Maka tentu ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah berarti suami menanggung belanja hidup. Berarti ada orang yang menolong di rumah, yang membantu. Asisten rumah tangga kah namanya, apakah namanya. Jadi setiap keputusan itu ada harganya. Ada yang dibayar. Setiap keputusan itu ada resikonya. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Kalau kamu masuk kerja, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 4 sore, sampai rumah jam 5, macet sampai jam 6. Berarti kamu mesti menebusnya dari jam 7, 8, 9, 10. Berarti selama 4 jam ini handphonemu mati. Karena kau sudah 10 jam tadi di luar sama orang lain. Tapi kau punya nilai lebih, kau ada gaji untuk membantu suami. Tapi kalau suami mengatakan aku tidak mau kamu kerja, kau hanya di rumah membesarkan anak, mengurus, kasih sayangmu tidak terbagi pada orang lain. Berarti ada kekurangan yang mesti ditutupi suami. Nah, sehingga begitu juga suami bukanlah dia sosok sendiri, dia punya ayah, dia punya ibu. Begitu juga dengan si istri tadi, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba mereka ketemu. Mereka dia ini bukan anak yatim dari panti asuhan, mohon maaf, bukan menyepelekan. Saya cuma mau kasih cerita bahwa si perempuan ini juga punya ayah. Si laki-laki baru kenal dengan dia kan setelah umur 25 tahun. Dari mulai dia TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 kerja, siapa yang mau menanggung biaya dia selama ini? Maka pernikahan itu kan bukan antara 2 person laki-laki perempuan, tapi 2 keluarga besar menyatukan. Maka nikah juga adalah silaturahim. Nah, ini tentang masalah karir. Nah, kenapa ini dibahas setelah masalah akidah? Karena karir ini efeknya kemana-mana. Ini terkait tentang masalah pemasukan income, pekerjaan. Ini akan merembet, dia sistemik. Dia akan merembet kemana-mana. Karena kalau ini tidak diputuskan, dia akan menjadi snowball, bola salju yang bergelinding. Dia akan menjadi bom waktu yang suatu saat dia akan meletup, meledak, menghancurkan segalanya. Maka mesti satu arah. Kalau bisa berkomunikasi berdua, komunikasi. Kalau tidak putus, libatkan orang lain. Makanya perlu ada wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Mungkin dia melibatkan konsultan rumah tangga atau ada ustadz yang dipercaya, yang amanah, yang kira-kira bisa menyelesaikan masalahnya. Itulah untungnya sekarang kita punya ustadz. Yang ustadz yang saya maksud itu adalah manusia hidup. Sekarang banyak orang ustadznya AI. AI tidak bisa menyelesaikan masalah. AI itu hanya bank data. AI mengumpulkan 1000 data. Ketika kita tanya, dia paparkan ke 1000-nya. AI, apakah obat batuk? Disebutkannya merek-merek obat batuk. Habis itu dikasihnya lagi yang tradisional, jeruk kasih kecap. Ada lagi limau nipis dikasih dengan kapur sirih. Ada lagi macam-macam. Pas kita tanya mana yang paling bagus, dia nggak bisa ngasih karena dia nggak pernah batuk. Nah, jadi kalau kita punya guru,
Guru kita itu punya pengetahuan dan dia punya percobaan hidup, pengalaman. Pengalamannya itu yang akan dia ceritakan. Guru itu punya perasaan, punya hati, punya ilham, ada doanya. Itu yang tidak ada pada AI. Maka beruntunglah keluarga besar Safira Cinta Quran, ada Ustadz Fatih Karim, tempat kita bertanya, berkonsultasi dari A sampai Z. Kalau ada anak-anak muda yang curhat, saya gagal menikah, curhat dia ke Ustadz Fatih. Kata Ustadz Fatih, saya pun juga dulu pernah gagal, tidak diterima orang pinangan saya, kata dia. Saya nonton tuh videonya. Jadi anak-anak muda yang merasa tidak diterima, oh ternyata beban saya ini tidak seberapa. Nah, jadi Ustadz Fatih Karim tempat bertanya tentang masalah karir. Kemudian yang keenam adalah pendidikan anak. Pendidikan anak ini kita mau yang bagaimana? Apakah kita mau yang mondok atau boarding school, atau boarding school mondok atau full day? Apakah pendidikan umum atau pendidikan agama? Saya mau anak saya jadi ustadz, pokoknya dia ahli agama. Kata yang satu, enggak mesti jadi ustadz. Saya mau anak saya jadi polisi, polisi juga bisa nolong agama. Jadi semua niatnya baik. Si ayah menurut dia dengan anak ini jadi ustadz, dia menolong agama. Kata si ibu, nolong agama enggak mesti jadi ustadz. Jadi polisi, jadi tentara, jadi hakim juga bisa nolong agama. Ini mesti disatukan. Sehingga nanti anak-anaknya ini tidak bingung masuk ke sekolah mana dia, apa yang perlu dia tekuni, ilmu apa yang perlu dia dalami. Jangan sampai dia mengalami confused, bingung untuk mengambil keputusan, sementara dia dua-duanya adalah orang yang dia sayang. Ini tentang masalah pendidikan anak. Poin yang ketujuh, tentang masalah penggunaan izin menggunakan alat-alat komunikasi sekarang. Yang satu mengatakan, ya biar aja, dia kan udah dewasa. Terserah dia mau pakai apa, kita belikan handphone, kita kasih paket, terserah dia. Kalau kata yang satu lagi, oh tidak bisa begitu. Kata si ibu yang lebih cermat, yang lebih detail, anak-anak hanya boleh pakai dari jam sekian sampai jam sekian. Maka kalau berdebat, debatnya itu di belakang layar. Sehingga audiens hanya mendapatkan keputusannya. Berdasarkan munaqashah perdebatan antara RI 1 dan RI 2, maka keputusannya adalah ini. Jadi bukan dia dilibatkan dalam perdebatan itu, akhirnya dia bingung sendiri. Atau dia lebih condong mau main game, dia katakan, oh yang bagus ini pendapat Bapak. Karena Bapak mengatakan bebas saja pakai game, terserah, yang penting kamu bisa memahami kewajiban sebagai anak. Tapi kata si ibu nggak bisa, karena si ibu mengambil pelajaran, nggak ada dewasa, nggak ada istilah kamu kan udah dewasa, nggak ada dewasa. Menurut si ibu manusia ini nggak ada dewasa. Kenapa? Karena dia melihat suaminya pun adalah bayi besar yang tidak pernah dewasa. Maka menurut dia mesti ada jamnya, mesti dikontrol, mesti dia pakai hanya hari Sabtu Ahad saja, hari sekolah nggak boleh. Ini begitu juga tentang pemakaian kendaraan, segala macam yang terkait itu semua. Ini hanya contoh pernak-pernik kecil-kecil, remeh-temeh. Kalau diurut lagi ibarat pokok kayu, saya sudah jelaskan batangnya, sekarang cabangnya, ada ranting-rantingnya yang kecil lagi. Apakah mau jalan ke bukit atau ke pantai? Kalau ke bukit dingin, ke pantai panas. Apakah mau ke mall atau ikut wisata religi? Ini nampaknya sepele. Jangan main-main dengan orang yang mengalah. Orang mengalah itu bukan kalah. Orang yang mengalah itu dia mundur sejenak. Tapi gumpalan dalam hatinya bisa membesar dan satu saat pecah. Maka dalam Islam tidak ada mengalah. Yang ada itu memaafkan. Maaf diambil dari kata afa, ya'fu, afwan, ma'fun. Maaf artinya hapus sampai tak berkesan. Jadi kalaupun pendapat dia tidak dipakai, dia merasa tidak
sedang menyimpan bara api dalam sekam. Dia mengatakan, oh pendapat kamu lebih bagus, lebih rasional. Adapun pendapat saya nggak dipakai saat ini, ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau disimpan itu ketika terjadi sesuatu, ibarat bom yang sudah siap meledak, tinggal menunggu pemicunya aja. Begitu dapat pemicu, bam, dia akan menjadi ledakan besar. Maka penggunaan sosial media. Kamu setuju nggak kalau saya punya FB? Kamu setuju nggak kalau wajah saya nanti diposting dilihat orang banyak? Nah, itu tidak bisa kita mengatakan ini wajah saya. Ini saya bertanggung jawab, saya sudah dewasa. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena ada ikatan hati. Ada orang yang tidak hanya sekedar di komen di sosial media, dilihat orang aja bininya jantungnya bergetar. Ada orang lain saat dia jalan, orang lain melihat istrinya, dia melihat mata orang lain. Maka dia singkat cemburu. Apalagi kalau sampai di komen di FB, di IG. Oh cantiknya. Bagi yang punya wajah, ini keberhasilan dia pakai filter. Tapi bagi suaminya, itu adalah kecemburuan tingkat tinggi yang akan berubah menjadi kemarahan. Maka sebelum mengambil keputusan itu, mesti ada duduk, mesti ada ngobrol, mesti ada ngomong, speak up. Apapun istilahnya adalah bagaimana supaya sejiwa. Tentang berangkat umroh atau tidak, pergi haji atau nanti dulu, tentang masalah berbagai macam. Karena tidak lagi mengambil keputusan sendirian. Itu maka banyak orang yang berpikir, lebih baik jomblo, lebih baik sendiri saja. Apalagi kalau dia tidak terikat dengan agama. Maka orang Korea, orang Jepang mati dalam kesendirian. Karena menurut dia kalau sendiri, di rumah sendiri, semuanya bisa terselesaikan dengan sendiri. Tapi kalau sudah ada dua person, dua pikiran, maka dia perlu mensinkronkan, mengkonektingkan antara dua pikiran yang berbeda. Sama-sama telur ayam pun. Sama-sama suaminya mau telur ayam, istrinya mau telur ayam. Tapi yang satu telur dadar, yang satu mata sapi. Jadi tetap ada perbedaan. Maka yang suka mata sapi mesti berkata, iyalah untuk pagi ini aku dadar aja dulu. Mungkin nanti kita baru mata sapi. Itu. Padahal telurnya yang punya ayam. Nggak ada hubungan sama sapi. Tapi dia tetap. Jadi banyak hal kita belajar dari penggunaan kata-kata, dari pengalaman hidup. Lebih kurang 30 menit saya menyampaikan materi ini. Saya batasi pada 7 poin. Dan poin terakhir yang ke-8 adalah hati itu bukan punya kita. Walaupun dia di dalam diri kita, maka kita meminta kepada yang punya hati. Ya muqallibal qulub, engkau yang memiliki hati. Wahai engkau pemilik hati, lembutkanlah hati, tundukkanlah hati, pertautkanlah hati, samakanlah hati. Banyak hal yang tidak rasional. Karena benci dan sayang tempatnya sama, setipis kulit bawang. Habib habibaka haunamma, sukailah secukupnya, asa ayakuna baghidaka yaumamma. Boleh jadi menjadi orang yang terbenci. Abghid baghidaka haunamma, benci secukupnya saja, karena boleh jadi berubah menjadi orang yang tercinta di satu saat. Oleh sebab itu maka rasionalnya begini. Tapi kok bisa jadinya begini ya? Karena tidak banyak yang tidak rasional. Termasuk cinta juga tidak rasional. Banyak kita lihat orang yang kalau pas jalan kondangan, nggak rasional nih orang ini bisa berjalan bersama. Pas ditanya, kok bisa? Mungkin ada orang yang sangat akrab dengan kawannya. Kok bisa kau sama dia? Ini kan nggak rasional. Kalau rasional nggak cinta. Nggak rasional itulah cinta. Nah jadi memang ada Allah yang mempertemukan, mempertautkan hati. Mungkin sama-sama berdoa, sama-sama mohon bimbingan Allah. Itulah 8 poin yang sengaja saya ringkaskan biar omongan saya terarah dan Bapak Ibu Abang Kakak Adik Sahabat juga
mudah untuk menangkapnya. Tentu banyak hal lagi yang tidak terbahaskan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya penuh dengan kekurangan. Saya bukan makhluk yang sempurna. Kita sedang berbagi, sedang share informasi dan perjalanan hidup. Agaknya itu Ustadz Fatih, Pak Andi dan moderator. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, 1.540 peserta. Masya Allah. Alhamdulillah. Senang sekali. Ada yang dari Singapura, ada yang dari Brunei. Dan saya lihat guru kita, Ustaz Abdul Somad, baru saja pulang dari Brunei Darussalam. Ya. Dan Alhamdulillah juga dari Malaysia hadir. Tadi saya lihat dari Jepang juga banyak. Saya pingin banget ngajak Ustaz Abdul Somad ke Jepang menyaksikan pembangunan masjid kita Yokohama. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau absen dulu. Coba di absen dulu sebentar. Coba tolong diketik di kolom chat. Ada yang dari Jawa Timur nggak? 1, 2, 3. Mana? Coba. Surabaya banyaknya. Masya Allah. Surabaya, Jawa Timur, Tulung Agung, Kediri. Ada rencana katanya bulan November nih Ustadz Abdul Somad akan ke Jawa Timur ya Ustadz ya? Jawa Tengah Ustaz. Jawa Jateng. Tengah ya. Ya. Tadi ada jadwal katanya Ustadz akan ada di Jawa Timur tanggal berapa November gitu tadi. Masya Allah ya. Insya Nah, Allah Ustaz. siap-siap teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya bisa hadir. Dan kalau Ustadz Abdul Somad sudah hadir, Jawa Timur, Bismillah. Insya Allah. Saya sebenarnya berharap bermohon Ustadz Abdul Somad bisa hadir di acara Amazing Quran seperti dulu-dulu. Tapi saya nggak kebagian Bapak Ibu. Nggak kebagian. Jadi Bapak Ibu semuanya untuk menggantikan Ustadz Abdul Somad, insya Allah tanggal 3 November kita akan membahas tentang Amazing Quran, dahsyatnya Quran untuk membentuk kita menjadi become stronger, menjadi orang yang kokoh, orang yang kuat, rumah tangga yang tegar. Di mana di Westin Hotel tanggal 3 November bersama Bunda Aisyah Dahlan. Wah, seru nih, Surabaya, Jawa Timur, 3 November bersama Mas Opik Tomboati. Ada saya, juga ada pesulap merah, ya. Ada Mbak Paula Verhoeven, Ustadz, yang lagi rame, lagi konflik, Ustadz. Tapi Masya Allah, justru Mbak Paula Verhoeven dengan rendah hati dia bilang, Ustadz, libatkan saya dalam dakwah Ustadz. Gunakan saya Ustadz menjadi kepanjangan hidayah dari Allah. Silahkan Ustadz, saya Alhamdulillah sudah berhijab. Dan Masya Allah beliau mohon doa kita. Beliau hadir di acara Amazing Quran tanggal 3 November di Westin Hotel. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz Abdul Somad ada keterbatasan waktu. Izin Ustadz, saya boleh minta satu pertanyaan saja Ustadz buat peserta. Ya, Ustaz Alhamdulillah Fatih. diizinkan Bapak Ibu. Boleh silahkan yang acung tangan dulu. Coba panitia mohon dibantu satu pertanyaan saja. Ustadz Abdul Somad karena waktu yang terbatas insya Allah. Boleh dilihat dulu mana yang bertanya. Oke, saya baca saja ya dari Madura. Nah, Ustadz tadi bicara tentang komunikasi dua arah. Anak saya ini Ustadz pribadinya introvert. Susah sekali menyampaikan suatu hal pada apapun itu. Termasuk suami juga Ustadz. Istri banyak yang ngeluh. Katanya kalau ngomong sama suami kayak ngomong sama dinding Ustadz. Bagaimana caranya membuka komunikasi dengan pasangan hidup kita yang introvert ini Ustadz? Kita hobi ngobrol, kita hobi terbuka, dia hobinya diam di kamar. Dan dia merasa diam itu selesai semua masalah. Bagaimana Ustadz solusinya? Suruh mereka menulis di kertas pakai poin. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Apa yang dia mau? Apa, siapa, mengapa. Jadi dia buat apa sebenarnya yang dia mau. Mengapa, apa, siapa. Nah, jadi dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Tentu kita yang komunikasi kita lancar ini ada keingintahuan dari kita. Sebetulnya dia mau apa? Maka disuruh dia menulis, dia bebas, tulisan. Saya selalu membuka komunikasi dengan yayasan, saya buka pertemuan sebulan sekali, saya bagi kertas. Silakan tulis, nggak usah tulis nama. Jangan khawatir nanti dicari ini tulisan siapa, karena yang tahu hanya admin. Admin nanti akan mengetik
saya tidak mau ada kerikil-kerikil kecil yang berubah menjadi gunung sehingga dia menjadi batu ganjalan. Begitu juga dulu waktu saya masih mengajar di kampus, di akhir pertemuan saya suruh mereka tulis kertas apa yang salah dengan cara saya mengajar. Karena kalau di barat itu ada orang-orang yang dia tidak layak berhadapan dengan manusia, direview setiap 1 semester, setiap 6 bulan. Maka orang-orang yang tidak layak ketemu dengan manusia ini, dia diletakkan di perpustakaan, di administrasi, dia berhadapan dengan komputer. Karena kalau orang yang tidak layak ketemu manusia disuruh bertemu dengan manusia, dua nanti kemungkinannya. Kalau tak dia gila, orang itu gila. Dibuatnya stres. Nah, jadi saya mengenal diri saya dari apa komen orang. Tentu saja orang yang objektif, bukan berdasarkan kebencian. Jadi bagi orang yang sulit berkomunikasi dengan bahasa lisan, kita kasih kesempatan dengan tulisan. Nanti akan terlihat. Saya sudah mempraktekkan ini ke yayasan, ke mahasiswa, ke santri. Banyak hal yang tidak terduga, orang-orang yang kelihatannya diam, tapi sesungguhnya akalnya sangat banyak bicara. Dia akan menulis dengan banyak yang dia ungkapkan yang tidak unpredictable, tidak seperti prediksi kita. Demikian Ustaz. Baik ya. Belum pernah juga nih dicoba Ustaz bagi orang yang katanya introvert, justru disuruh menulis. Karena dengan menulis itu semua isi hatinya keluar itu, biarkan saja. Karena Ustaz, kebanyakan orang bunuh diri itu diam-diam Ustaz. Diam di kamar, tiba-tiba dia bunuh diri. Ini lagi banyak banget Indonesia yang bunuh diri. Ternyata solusi untuk ngobrol sama suami yang introvert, anak yang introvert, coba beri kesempatan menulis teman-teman semuanya. Jadi ini Masya Allah malam ini kita dapat ya 8 poin penting agar rumah tangga kita serumah dan sejiwa. Yang penting pertama apa? Komunikasi, ngobrol. Karena ayah sekarang Ustadz katanya itu seperti apa namanya kanebo kering, nggak mau ngobrol. Padahal Al-Quran itu isinya obrolan. Ibrahim Ismail obrolan. Nabi Ayub dengan Nabi Yusuf obrolan. Nabi Nuh dengan Kan'an obrolan. Sementara bapak sekarang malas ngobrol. Nggak mau ngomong, ini penyebab nggak sejiwa. Kemudian akidah. Harus sevisi. Mau kemana hidup kita nanti? Rumah tangga kita mau dibawa kemana? Ke surga atau ke neraka jahanam? Ini harus jelas. Bayangkan naik kapal, bisnis kelas, tapi kemudian nggak jelas mau terbang kemana. Serem nggak Bapak Ibu? Serem. Bayangkan kalau rumah tangga nggak jelas arahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti insya Allah ada hadiah dari Mas Ramli. Mas Ramli insya Allah ngasih hadiah katanya malam ini. Bagi yang bisa menjawab dari pertanyaan Ustadz Abdul Somad, dapat tiket gratis Amazing Quran di Surabaya rupanya. Masya Allah. Dan kabar gembiranya Pak Andi Safira Ustadz memberikan hadiah umroh bagi yang hadir nanti di acara Amazing Quran di Surabaya. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya tungguin ya. Insya Allah setelah kita dapat doa dari Ustadz Abdul Somad, ada sedikit kuis dari Mas Ramli. Insya Allah beliau akan membacakan itu. Ustadz, karena setelah ini Ustadz ada ditunggu lagi di Zoom berikutnya. Dari satu Zoom ke Zoom berikutnya. Ustadz Abdul Somad juga tidak pernah merehat teman-teman semuanya. Ustadz, berkenan kiranya 1.700 orang yang hadir hari ini mendapatkan doa Ustadz. Mudah-mudahan doa meskipun jauh di mata dekat dalam doa, mudah-mudahan kami mendapatkan keberkahan. Terkhusus keluarga kami, rumah tangga kami Ustadz. Mudah-mudahan Allah berikan kami rumah tangga seindah surga yang dipercepat di dunia Ustadz. Tafadhol. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, segala pujian hanya milik-Mu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Segala keagungan, kemuliaan hanya milik-Mu. Berikanlah kami sebagian agar kami juga ikut mulia karena Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. 1.600 orang di antara kami, baik yang mengikuti langsung ataupun nanti mengulang, maka jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk. Berikan kami naungan di bawah singgasana arasy-Mu ketika tak ada tempat bernaung kecuali Engkau. Jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau cari. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang berkasih sayang karena Engkau. Kami mendapatkan naungan karena Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Cukuplah Engkau saja sebagai penolong kami. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik penolong hanyalah Engkau saja ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami. Waftah bainana wa baina qaumina, bukakan pintu hati kami. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma kama jama'tana fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagai malam ini Engkau kumpulkan kami membicarakan yang baik. Kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz Fatih, Pak Andi, moderator, Bapak Ibu Abang Kakak Adik semua. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati menyinggung perasaan saya, mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Jangan lupa doakan Ustadz Fatih, Karim, doakan saya, doakan kita semua, doakan mati dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.